Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keislaman, keimanan dan lain sebagainya, yang mana dengan nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk membaca banyak amal soleh dan memperluas wawasan kita tentang Islam, bagaimana suluk Islam itu bagaimana dan lain sebagainya. Maka kita patut syukuri untuk semua itu. Seperti janji saya teman-teman di story tadi, insya Allah pada asar ini saya akan recording untuk memulai kajian pertama kita, yaitu adalah kita akan mengkaji kitab yang bernama Kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Mungkin ini saya bisa kasih contohnya. Ini adalah salah satu cetakan dari pondok pesantren saya. Mungkin seperti ini gambaran kitabnya. Nah, ini kitab ini itu dikarang oleh imam yang bernama Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Jadi karang atau biasa dikenal dengan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini terkenal ulama yang termasyhur teman-temanku semuanya. Dia adalah ulama hadis, ulama fikih dan lain sebagainya. Beliau banyak sekali membuat kitab. Salah satu kitabnya itu adalah Kitab Al-Arba'in Nawawi. Yang paling termasyhur dan termasyhur ada lagi kitab namanya adalah Kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin nah ini adalah salah satu contoh cetakannya. Ini cetakan dari pondok pesantren saya ini. Seperti ini kitabnya yang dikarang oleh Imam Nawawi. Nah begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada kitab Raudhah dan lain sebagainya. Tapi yang paling masyhur itu dua kitab ini. Nah teman-temanku semuanya, insya Allah setelah ini kita akan memulai kajian pertama kita. Tetapi sebelum kita memulai kajian pertama kita, lebih baiknya kita semuanya untuk mengucapkan basmalah bersama-sama. Karena apa? Karena dengan kita membaca basmalah ini, semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat kepada orang lain, terutama terhadap diri saya sendiri, gitu ya. Karena di hadis sendiri Rasulullah SAW juga bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah setiap perkara di mana di situ dia mempunyai sifat yang bagus, tetapi dia itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim di dalamnya, fahuwa aqta'u, maka dia akan terputus. Maksud terputus apa? Di keterangannya dijelaskan, yaitu adalah aqta'u minal barokah, yaitu adalah terputus dari barokah. Maksudnya apa? Ilmu yang dia pelajari tadi, yang dia harusnya itu bagus, bisa bermanfaat, tapi karena tidak dimulai dengan bismillah, akhirnya dia tidak barokah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Begitu, maka dari itu kita mulai bersama-sama kajian pertama kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-temanku semuanya, langsung saja kita ke Kitab Al-Arba'in Nawawi. Tapi sebelum saya masuk ke dalam hadis nomor pertama, saya kenalkan dulu dengan Kitab Al-Arba'in Nawawi. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi. Tetapi ada yang perlu kita patut pertanyakan. Kenapa Imam Nawawi itu mengarang Kitab Al-Arba'in Nawawi? Sedangkan banyak sekali kitab-kitab karangan-karangan Imam Nawawi yang bahkan lebih lengkap dari ini. Ini teman-temanku semuanya, Kitab Al-Arba'in Nawawi ini berisi 40 hadis yang sahih semua. Jadi tidak ada yang tidak sahih. Sahih semua 42 hadis. Dari namanya saja sudah kita ketahui Al-Arba'in. Arba'in atau Arba'in itu artinya 40. Tapi di sini ada 42 hadis. Nah gitu. Nah, padahal ada kitab karangan-karangan yang lebih banyak. Ada kitab Raudhah, ada kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini teman-temanku semuanya, saya kasih tahu sebentar. Ini ada sekitar hampir 2000 hadis, sekitar 1800 lebih hadis. Dan beberapa
dan dibagi dalam beberapa bab dan beberapa pasal begitu. Ada pasal tentang niat, ada pasal tentang keutamaan, doa, istighfar, zikir, kemudian bagaimana sabar dan lain sebagainya. Itu lengkap sekali. Tapi kenapa kok Imam Nawawi itu mengarang kitab yang setipis ini, sekecil ini, dan isinya cuma 40 hadis. Nah, ini ada sejarahnya teman-teman itu semuanya. Ini di depannya sini ada sejenis muqaddimah atau pembuka. Nah, di mana di situ ada hadis yang di mana di hadis itu tuh akhirnya Imam Nawawi itu akhirnya terketuk untuk membuat kitab ini. Nah, di mana hadisnya berbunyi seperti ini. Man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Jadi kalau saya bahasa Indonesiakan itu seperti ini. Barang siapa yang hafal atas umatku 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat di dalam golongan para ulama ahli fikih, fuqaha, dan para ulama-ulama yang lainnya. Jadi intinya apa dari hadis ini? Jadi barang siapa dari kita ini semuanya yang menghafal 40 hadis, terserah hadis itu apa. Enggak bab niat, bab sabar, tentang sabar, atau tentang adab, dan lain sebagainya. 40 hadis pokoknya dari perkara agama. Maka nanti ketika kita meninggal itu, nanti kita akan dibangunkan. Itu Allah membangunkan kita itu dalam keadaan kita berkumpul dengan para fuqaha, dengan ulama ahli fikih, dan para ulama-ulama yang lainnya. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, atau Ustadz Tengku Zulkarnain rahimahullah. Ada ustadz-ustadz yang lain, Umar Mita, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, makanya teman-temanku semuanya, kita Arba'in An-Nawawi ini kalau di luar itu bukan hanya dikaji saja, tapi ada juga yang menghafalkan. Nah, begitu. Nah, kalau teman-teman mau menghafalkan, Masya Allah, keren sekali. Nanti insya Allah Allah akan membangunkan Anda, Allah akan membangunkan pada hari kiamat nanti itu bersama golongan para fuqaha dan para ulama. Lah inilah yang membuat Imam Nawawi ini hanya terketuk, oh iya. Akhirnya Imam Nawawi mencari hadis-hadis, mencari 40 hadis yang menurut Imam Nawawi itu penting. Ada hadis ini, hadis itu, dan sebagainya dikumpulkan jadi satu lah. Jadilah kitab namanya kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, gitu ya. Ini adalah secara singkat aja sebagai pengenalan. Begitu. Langsung saja teman-teman, kita langsung masuk ke dalam hadis pertama. Mungkin teman-teman yang di rumah, mungkin yang punya bukunya atau punya kitabnya atau punya terjemahannya boleh dibuka. Atau yang punya handphone, karena sekarang ini zamannya modern, nah ini bisa cari di aplikasi, bisa di Google, bisa di googling, atau cari aplikasi 40 hadis Arba'in Nawawi. Nah, itu ada di Play Store, ada. Nanti bisa dibuka sambil mendengarkan kajian ini, begitu ya. Langsung kita masuk. Al-hadisu utawi hadis. Al-awalu kang awal. An Amirul Mukminin iku saking Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaiku Abu Hafs Umar bin Khattab, rupane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu ngridoni Allahu sapa Allah anhu saking Umar bin Khattab. Oh. Nah, teman-temanku sekalian, ini tadi saya memanai cara pesantren teman-temanku, atau secara mana ego begitu ya. Cara mana seperti itu. Nah, tapi tetap saya akan mentranslatekan, akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Jadi, hadis pertama yaitu dari Amirul Mukminin Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi teman-temanku semuanya, hadis pertama ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, yaitu adalah Abu Hafs. Abu Hafs ini siapa? Abu Hafs ini adalah Umar bin Khattab. Nah, teman-temanku sekalian, kita perlu bertanya, kenapa sih Umar bin Khattab ini punya julukan sebagai Abu Hafs? Padahal kenapa kok nggak langsung aja Umar bin Khattab gitu aja? Gitu aja, kenapa nggak begitu? Nah, ini teman-teman, ini kalau di dalam ilmu nahwu, ini ada namanya isim alam, teman-teman. Isim alam itu adalah isim yang atau itu yang menunjukkan arti nama, menunjukkan nama. Nah, di dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahwu shorof itu alam, nama, itu dibagi menjadi 3. Ada namanya alam asmo, ada namanya alam kunyah,
ada namanya alam lakob. Nah, begitu. Nah, ini saya kenalkan sedikit ya, biar nanti teman-teman mungkin agar menjadi wawasan lebih gitu ya. Alam asmo. Nah, alam asmo ini adalah nama asli. Contoh misalnya begini, nama saya Fauzan Bintang Pratama. Nah, ini nama asli saya. Nah, begitu. Kalau namanya alam kunyah. Nah, alam kunyah ini apa? Alam kunyah ini adalah nama yang dimana dia diawali dengan lafaz abun atau umun, ayah atau ibu. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh begini. Misalnya saya Bintang punya anak, misalnya nama anak saya misalnya namanya Muhammad, misalnya begitu kan. Nah, karena saya ini adalah ayahnya Muhammad, bapaknya Muhammad, akhirnya dipanggil dengan Abu Muhammad. Maksudnya apa? Ayahnya Muhammad. Lah, inilah disebut dengan alam kunyah. Begitu ya. Jadi alam kunyah itu dilalui abun atau umun. Ya, jadi bapaknya ini. Nah, begitu. Nah, ini sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini punya anak namanya Hafiz. Nah, karena Umar bin Khattab adalah bapaknya Hafiz, makanya disebut dengan Abu Hafiz. Nah, seperti itu. Seperti contoh lagi, pernah dengar Nabi Muhammad itu juga dipanggil dengan Abul Qasim. Abul Qasim yaitu ayahnya Qasim, bapaknya Qasim. Karena apa? Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim. Nah, itu namanya alam kunyah, seperti itu ya. Ini sebagai pengenalan kita. Nah, ini kalau misalnya yang teman-teman yang santri-santri atau mondok-mondok pasti sudah tahu lah. Ya, apalagi yang mempelajari tentang nahwu shoroh. Nah, ini pasti sudah tahu. Tapi mungkin untuk yang luar ini sebagai pengenalan kita. Lanjut. Kola ngendika yosi Umar. Sami tu krungu ingsun utawa midanget ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh jeung Nabi. Innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal binniati iku kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben awak-awakan ma utawi barang nawa kang niat yo si imri. Nah, sampai sini saya stop dulu. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Yaitu adalah innamal a'malu binniyat. Nah, ini teman-teman mungkin banyak sekali yang hafal mungkin atau ngerti dengan maksudnya. Yaitu adalah sesungguhnya tidak lain. Amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Atau dengan amal-amal itu dengan niat, disertai dengan niat. Dan bagi setiap orang itu mempunyai sesuatu yang dia niatkan atau tergantung yang dia niatkan. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini saya jelaskan dulu. Jadi hadis ini itu menjelaskan tentang niat, teman-teman. Jadi hadis pertama ini Imam Nawawi memasukkan hadis tentang niat. Kenapa kok Imam Nawawi ini memasukkan hadis pertama, yaitu hadis yang menjelaskan tentang niat? Kenapa nggak langsung tentang sholat? Kenapa nggak tentang sabar? Kenapa tidak dengan rukun Islam? Kenapa tidak dengan menghargai satu sama lain dan lain sebagainya? Kenapa niat dulu? Karena apa, teman-temanku semuanya? Karena apa? Karena setiap amalan itu tergantung niatnya. Kita melakukan sesuatu itu karena niatnya. Kita niat apa dulu? Kita niat sholat. Niat sholat kita apakah karena Allah, mencari ridha Allah, agar nanti itu bisa sanggup kita nanti menghadap Allah, agar kita bisa masuk surga. Apakah kita sholat ini hanya cuma diketok orang? Ada ketok orang macam-macam ini Allahu Akbar. Waduh, iki ono iki ae. Nah, ini apakah karena itu? Apakah karena memang kita sholat itu mencari ridha Allah? Begitu juga sedekah. Begitu juga kita melakukan hal lain kebaikan, menolong orang dan lain sebagainya. Itu tergantung niatnya. Tergantung kita juga menuntut ilmu ini juga tergantung niatnya. Saya juga menyampaikan mengaji seperti ini tergantung niatnya. Apakah niat saya itu karena saya itu pengen dipuji orang dengan adanya seperti ini, ataukah memang saya murni ikhlas dalam menyampaikan. Nah, itu makanya tergantung niatnya, teman-teman. Makanya sangat pentinglah niat ini. Bahkan teman-teman di dalam syarah ini adalah penjelas. Mungkin saya berikan informasi sebentar. Jadi di dalam kitab
kitab ini dan kitab ini, ada namanya matan, ada namanya syarah. Ya, ada matan, ada syarah. Apa kedua ini? Matan itu adalah isi atau keterangan itu. Jadi keterangannya atau inti keterangannya itu. Tapi kalau syarah itu adalah penjelas dari keterangan tadi. Nah, seperti contoh hadis ini. Jadi hadis itu dinamakan matan. Isinya apa? Hadis ini menjelaskan apa? Ini keterangannya. Tapi kalau syarah, di bawahnya ini, kalau misalnya ini bisa sedikit dilihat, ini. Nah, ini di bawah ini kan adalah syarah. Penjelas dari hadisnya ini. Hadisnya ini maksudnya apa sih? Hadis ini menjelaskan tentang apa? Gitu loh. Maksudnya penjelasan, penjabaran lebih detailnya itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, di syarahnya teman-teman, di sini dijelaskan. Anan niyata mi'yarun litashihil a'mali. Sesungguhnya niat itu menjadi tolak ukur pada sahnya amal perbuatan. Fahaitsu soluhat an-niyatu soluha al-amalu. Maka ketika niat itu baik, niat itu benar, niat itu sesuai, maka soluhal amalu, maka baik juga amal perbuatannya. Tetapi wahai fasadat, tapi ketika niat itu rusak, niat itu salah, niat itu melenceng, fasadal amalu, maka amal perbuatan itu juga akan rusak. Jadi teman-temanku semuanya, niat ini menjadi tolak ukur kita. Kalau niat kita ini benar, niat kita ini sesuai, niat kita itu karena Allah, kita mengharapkan surga, kita mengharapkan agar kita itu menjadi persiapan kita nanti menghadap Allah, benar. Maka kita juga, perbuatan ini juga benar gitu. Nah, ini jadi tolak ukur. Kita bersedekah ini karena apa? Kalau kita memang karena Allah, nanti kita akan dibalas oleh Allah. Kita akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau, dan akan diterima amalnya. Tapi kalau misalnya bersedekah tadi itu karena misalnya karena pengen dilihat orang, atau misalnya kita bisa ngomong dengan kata riya, begitu kan, atau karena pengen dipuji orang, pengen diilham orang, oh, masya Allah rek, mas bintang, waduh sudah baik hati, ganteng, ada bersedekah lagi dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati, bahkan ini gak akan diterima amalnya. Makanya niat ini menjadi tolak ukur dalam kita melakukan suatu amalan. Begitu ya. Lanjut. Faman mongko utawi sapane wong. Kanat iku ana ya iku ana hijratuhu apa hijrah iman. Ilallahi ma iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman lan utawi sapane wong kanat iku ana hijratuhu apa hijrah iman lidunya iku krana dunya yusibuha kang ngenani sapa man ha ing dunya au imraatin utawa wong wadon yang iku akan nikah sapa man ha ing imraah fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman ilama iku maring barang hajaro kang hijrah yosiman ilaihi maring ma. Jadi begini teman-teman, kalau saya bahasakan di Indonesia, maka barang siapa yang mana hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tadi, niatnya tadi itu akan kembali pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita itu hijrah, kita niat hijrah, wah aku niat berubah, aku niat untuk menjadi lebih baik, aku niat ini tuh untuk ini dan lain sebagainya, untuk menggapai ridho Allah, untuk mengharapkan surga, untuk mengharapkan pahala terhadap apa yang saya inginkan untuk menjadi sangu nanti di akhirat. Maka nanti itu hijrahnya akan kepada Allah dan Rasulnya akan diterima. Tapi kalau fuaman karena hijrah dunia yusibuha, atau tapi kalau barang siapa dia hijrahnya itu karena dunia yang dia kenai, atau dia itu karena perempuan yang dia nikahi. Nah ini bahaya. Jadi dia niatnya hijrahnya itu bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, tapi karena dia. Waduh, ini aku contoh misalnya saya puasa ini karena
apa namanya, karena besok itu ada rapatnya, ini ada rapat tentang perusahaan dan lain sebagainya, akhirnya biar bisa sukses lah, akhirnya aku tak puasa, aku tak tirakat biar besok itu bisa sukses. Nah, hati-hati, aku nih berdakwah, aku nih menyampaikan ini biar nanti banyak followersnya, banyak yang subscribernya, banyak ini dan lain sebagainya, banyak yang like, comment, dan share dan lain sebagainya. Lah, ini hati-hati kalau misalnya kita mengharap dunia, atau karena perempuan. Oh iya rek, aku tak berdakwah ini biar dilihat anak itu loh, aku biar disayang sama anak itu, aku dibilang, wih masya Allah mas, gini dan sebagainya. Karena perempuan, waduh, ini apa, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya, maka niatnya itu akan itu kepada sesuatu yang ia hijrah kepadanya. Maksudnya apa? Kalau dia hijrahnya itu karena sesuatu, maka dia cuma dapat sesuatu itu tok. Kita niat kita niat melakukan amal karena dipujian, maka kita cuma dapat pujian itu tok. Kita tidak dapat pahala daripada melakukan hal tersebut. Kita melakukan ibadah tersebut, melakukan amal tersebut, tidak akan dapat pahala, tapi cuma dapat pujian apa yang kita inginkan. Kita misalnya melakukan sesuatu, misalnya berdakwah seperti ini agar mendapat sanjungan, martabat, like kita banyak yang ikut. Kita mengharapkan cuma, oh ya aku pengen ceramah ini, aku pengen mengkaji ini, pengen dilihat banyak orang, pengen aku terkenal, pengen aku itu ini. Lah, hati-hati. Ini akhirnya kita bisa salah niat. Akhirnya apa? Kita yang aslinya dakwah itu mengajak orang ke kebaikan, mendapatkan banyak pahala. Bahkan Nabi sampai bersabda seperti ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan, maka baginya itu adalah seperti pahala orang yang melakukan. Kita ngajak orang agar untuk bisa untuk bisa menjadi baik, untuk ngajak ngaji, untuk ngajak kepada Islam dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita mengajak tersebut itu kita mendapatkan pahala tersendiri, kita juga dapat pahala orang yang seperti itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Nah, tapi gara-gara kita itu menyiapkan karena sesuatu yang lain, karena dunia, karena pengen dipuji orang, atau karena pengen disanjung perempuan dan sebagainya, akhirnya batallah amal perbuatan tersebut. Maka ringkas ceritanya apa sih dari hadis ini? Apa yang kita bisa ambil petik pelajaran dari hadis ini? Yaitu adalah kita mulai sekarang ini harus menata niat apapun, dalam apapun. Saya sendiri pun juga terkadang goyah. Kadang-kadang saya itu niat ini, tapi kadang-kadang ada seseorang, ada gini, ada akhirnya berubah. Nah, ini memang hati ini memang terbolak-balik. Makanya ada doa yang sering kita baca, ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikkan hati. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, dan lain sebagainya. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah aku dalam agamamu, tetapkan aku dalam istiqomahmu, istiqomah dalam menjalankan amal karena Allah, karenamu ya Allah. Makanya kita harus menata niat. Saya pun juga seperti itu. Kita semua saling mengingatkan, kita semua saling melakukan, kita sama saling mensupport agar kita itu hatinya terjaga. Jangan dikira loh, ini mungkin dikira hal sepele, tapi ini bertambah besar dalam itu. Niat mungkin kita sepele, walah niat kok, walah kok niat yo iso aku niat iki. Tapi apa? Ini kalau kita niatnya sampai salah, tadi sekarang saya sudah jelaskan. Wahai itu fasadal amal. Ketika niat itu salah, maka amal itu juga akan salah, akan rusak, akan tidak diterima. Lah ini makanya kita perlu untuk hati-hati. Nah begitu. Lainnya mungkin dari teman-teman timbul pertanyaan, bagaimana sih, apa sih yang harus kita niatkan dalam ibadah? Kita tuh kalau dalam ibadah itu niatnya harus apa? Apakah niatnya itu memang ikhlas toh? Atau kita boleh mengharap ganjaran Allah, atau kita mengharap ini itu dan sebagainya, itu bagaimana? Lah insya Allah mungkin nanti malam atau besok insya Allah saya akan jelaskan itu tentang bagaimana kita dalam niat ibadah. Kalau kita ibadah itu niat yang boleh kita lakukan apa aja sih? Kita boleh niat apa aja sih?
Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salahnya. Mungkin kalau ada salahnya, kalian bisa komen, bisa mengingatkan di komentar. Oh, di keterangannya ada yang salah. Oh, ini ada keterangan kurang tepat. Nah, saya lebih senang seperti itu. Nanti di video selanjutnya saya akan meminta maaf. Saya akan meralat lagi apa yang akan saya sampaikan. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-temanku semuanya. Nanti mungkin akan saya baca di komentar. Nah, kalau misalnya saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau misalnya saya belum bisa jawab, saya akan jadikan PR, saya akan jadikan jawabannya sebisa saya. Gitu ya. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salahnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.